Jadi beliau itu pas pagi gini aku lagi cuci mobil, datang beliau, sini belikan aku anggur. Itu dulu tuh, sebentar bang, aku selesaikan ini. Kamu jangan mentang-mentang orang Melayu, orang Sungai ikam, semua ikam. Langsung dia mukul aku. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ingat almarhum bapakku yang angkat itu mengatakan kalau tangan sampai kepala lawan. Begitu yang keempat kali aku dipukul, ke-5 kali baru aku langsung melawan. Aku cabut sangkurnya sendiri, langsung kutusuk 24 mata lukanya. Masya Allah. Itu pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papadah kita, alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah berikan kita, Allah pertemukan kita dengan sosok yang begitu luar biasa, dengan Pak Sandi ya Pak? Ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak? Baik, sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau ini memiliki cerita hidup yang begitu luar biasa teman-teman sekalian, yang mungkin tidak bisa didapatkan kebanyakan orang. Beliau pernah sempat mati suri ya. Mati suri, dan beliau pun pernah mengalami keluar masuk penjara selama 15 kali Pak. Nah, kalau kita lihat dari beliau ini, sosok beliau ini, beliau ramah, tamah, sopan, santun, tapi saya terkejut gitu loh dengan cerita beliau sempat 15 kali masuk penjara. Nah mungkin itu Pak bisa diceritakan gimana sih Pak? Alhamdulillah sampai saat ini saya sehat walafiat. Perjalanan hidup saya dari kecil sampai saat ini mungkin dikatakan menderita, ya semua orang punya penderitaan masing-masing. Sejak kecil aku ikut sama orang tua asuh. Orang tua asuh. Sebenarnya sebelumnya aku nggak tahu bahwa itu orang tua asuh. Setelah aku SD, sekolah SD, bapak meninggal, kami pindah ke Teluk Dalam, ke Komplek Wildan. Di situ melanjutkan sekolah dengan ibu, seorang ibu, beliau yang melihara aku. Nah, nggak taunya di sudut lain keluarga beliau ada yang nggak senang. Dengan aku sekolah sampai kelas 6 SD lah, beliau meninggal. Yang ibu asuh. Nah, saat itu baru aku tahu bahwa aku punya orang tua asli. Oh, sebelumnya belum tahu Pak lah? Belum tahu. Oh, mungkin yang Bapak kira bosnya orang tua asuh ini memang orang tua kandung pian gitu ya? Betul. Oke. Karena kasih sayang beliau begitu besar on aku. Masya Allah. Tapi di sudut lain, keluarganya ada yang nggak senang. Begitu beliau meninggal, aku diusir. Masya Allah. Karena takut aku memiliki harta beliau. Padahal kalau kita telaah dari sekarang atau dulu, beliau pernah berpesan semua atas nama saya. Masya Allah. Tapi aku kada berharap itu. Walau kehidupan aku begini. Diusir waktu itu dengan saudara beliau, sepeda 1, celana sekolah 1. Nah, peninggalan beliau ya? Iya, yang diusirnya aku. Oke. Jadi waktu itu saya mau kemana? Sedangkan aku dulu tuh anak rumahan, bukan anak jalanan. Nah, bingung mau bawa kemana dirimu. Akhirnya sempat ada saudara almarhumah yang di Kota Baru, yang jemput aku. Masya Allah. Dididik di sana, sekolah sampai aku lulus. Nah, beliau dengan saudara yang di Banjarmasin ini kelas juga. Oke. Jadi waktu itu aku sempat, ya namanya anak rumahan, anak orang bukan tahu jalanan, aku lagi belum tahu apa-apa. Setelah itu apa yang mau saya tuju, mau lulus ini maunya kemana, arahannya terserah saya. Begitu saya keluar dari Kota Baru, nah disitulah yang perjalanan hidupku mulai malah. Sebelumnya memang apa namanya itu pernah mengalami yang namanya minuman keras atau apa? Belum malah. Belum mengenal malah. Belum. Oke. Saya mengenal itu ya mungkin lah dikatakan ya di sini bisa sedikit karena kita pernah cinta pertama lah, anggaplah kayak gitu. Oke. Prestasi di situ mungkin.
aku mulai mengenal rokok, Oke. baru mengenal minum. Hmm. Nah, aku merantau, malam aku jaga malam, siang aku kerja buruh. Beluman pernah aku tahu kerja keras waktu itu. Karena memang sebelumnya hidup nyaman di mana Iya, orang yang asli itu ya, Pak? iya. Nah, di saat itu aku mulai tahu kehidupan keras ini. Oke. Habis itu aku merantau, pertama di Sampit itu ya kerjaanku kerja, ya minum. Oke. Cuman pas kebetulan pertama kali aku bisa bunuh orang So, di sana. itu peristiwanya gimana, Pak? Sempat jadi membunuh orang itu, Pak? Itu kan temanku juga, almarhumah Praka Ketut ya. Cuman mungkin anunya nggak usah disebutkan lah dari mana Oke, ya. aman, Pak. Jadi beliau itu pas pagi gini aku lagi cuci mobil, datang beliau, sini belikan aku anggur. Itu dulu tuh, sebentar bang, aku selesaikan ini. Kamu jangan mentang-mentang orang Melayu, orang sungai ikam, semua ikam. Langsung dia mukul aku. Oke. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ingat almarhum bapakku yang angkat itu mengatakan kalau tangan sampai kepala lawan. Oke. Begitu yang keempat kali aku dipukul, kelima kali baru aku langsung melawan. Aku cabut sangkurnya sendiri, langsung kutusuk 24 mata lukanya. Masya Allah. Itu pertama kali. Pertama kali, Pak ya. Habis itu keluar, aku merantau lagi ke Jakarta. Oke. Di Jakarta baru nyampe paling enggak dari bandara itu 15 menit aku ke Pasar Senen duduk. Oke. Dari Sampit merantau ke Jakarta. Oke. Setelah aku menjalani hukuman gitu. Jadi di sana pula begitu baru datang dari Jakarta, aku sudah melakukan penusukan. Masya Allah. Karena apa? Gara-gara sepucuk rokok. Oh, itu gimana ceritanya, Pak? Nah, duduk di terminal Pasar Senen, saya kebetulan uang cuman sisa 500 perak waktu itu. Oke. Beli rokok, baru ngerokok, datang anak muda 2. Langsung cabut, tarik di tanganku, langsung dipatah. Apaan salah gua? Jadi dia bilang gini, lu kalau kagak mau joget, lu gua gampar. Oke. Saya diam. Habis itu sisa uangku 400 perak. Beli lagi aku rokok. Beli teh 1. Mau buru-buru mau minum, langsung ditumpah sama dia. Oke. Dia ngomong lagi kedua kali, lu kagak joget, lu gua gampar. Saking aku berpikir waktu itu nggak ada pikiran positif ya, negatif melulu. Wah, aku di perantauan, aku di kampung gue singa nih. Iya. Kenapa di kampung orang jadi loyo? Oke. Ya kan gitu. Habis samperin, saya gandeng dia sampai di jalan rel kereta api. Lu mau tahu gua? Saya anak Kalimantan. Dari tadi aku diam. Lu maunya apa? Enggak, langsung tusuk paha yang satu kena perut. Jadi nggak jauh waktu itu, aku nggak bisa lari, nggak bisa juga. Polsek di depan itu. Jadi nggak bisa apa-apa. Jadi mau gimana? Tapi karena saya melakukan, saya pasti tanggung jawab. Oke. Pernah saya berpikir ngapain aku lakukan, nggak berani aku tanggung jawab. Oke. Itu yang kedua ya, Pak? Yang kedua. Oke. Habis itu aku nggak lama di sana sampai aku ketemu satu sel dengan, mungkin kalian boleh percaya boleh nggak, sampai satu sel dengan Anton Medan almarhumah. Anton Medan waktu itu sebelum dia jadi kiai, di situ saya ngambil prinsip dengan Anton Medan. Oke. Apa itu prinsipnya, Pak? Hidup itu keras kawan, tapi dengan kekerasan kamu jalani dengan kelembutan. Masya Allah. Kata-kata beliau sampai saat ini masih kuingat. Apa maksud dari itu? Aku mengatakan kehidupan memang keras, tapi kalau kita dengan ibarat kaya dengan kasarnya kita melakukan kejahatan seperti mencuri apa itu nggak bagus. Tapi dengan keikhlasan kita, insya Allah kita mau. Oke. Nah, begitu aku keluar, aku menemuin beliau waktu itu. Wah, seperti kayak di Hong Kong aja, kasinonya dia itu di Jakarta itu. Masya Allah. Waktu beliau tuh, pengawalnya aja udah. Kita masuk alan, kita mau nemuin Kapolda. Di depan sudah ada. Jadi dari mana? Saya Sandi dari Kalimantan. Oh, adanya angkat Bang Anton ya? Langsung gitu. Jadi pulang ke sini beliau yang ngasih
tiket, uang. Dari situ nggak pernah lagi ketemu, kontekan. Kenapa? Waktu itu saya belum bisa menelaah apa artinya yang dikatakan Bang Anton. Oke. Begitu datang ke Kalimantan, berkelahi lagi aku. Masya Allah. Masuk lagi. Sampai seterusnya, bla bla bla. Ketemu saya sama istri saya ini. Oke. Begitu saya ketemu, besok mau acara nikahan, malamnya saya udah nggak ada. Maksudnya itu gimana, Pak? Udah gimana ya, waktu itu pokoknya hilang lah, ibaratnya mati lah saya bilang Oke. gitu. Oh, peristiwa mati suri ini, Pak. Iya. Oh, pas Pas mau mantenan. Oke. Besok mau acaranya Oke. malamnya. Oke. Jadi dalam kehidupan itu sempat aku pas itu sampai berapa jam ya? Bukannya berapa jam lagi, 1 hari 1 malam. Masya Allah. Merasakan mati suri tadi, Pak? Ya. Jadi kejanggalan, penampakan yang kurasakan di situ kita lihat. Oke, oke. Sebelum ke situ, Pak, dari perjalanan Pian nih, dalam masuk 15 kali masuk penjara itu, ada sih, Pak, titik di mana Pian kok aku gini-gini terus gitu? Ada. Ada gimana, Pak? Sempat aku berpikir kenapa jadi nasibku kayak gini terus. Cuman kata orang tua dulu nggak boleh kita berpedoman dengan nasib. Oke. Perjalanan seseorang nggak ada yang tahu. Betul. Tadinya aku orang rumahan kok bisa jadi gini. Betul. Nggak ada aku yang inginkan gitu. Hmm. Nah, dulunya aku digetok orangnya takut. Dulu, benar. Itu kenyataannya. Tapi setelah saya rasakan, aku kalau kita semut aja ditindas teriak dia. Oke. Apalagi kita. Jadi segala sesuatu yang apa kita lakukan jangan pernah takut. Asal itu dengan tujuan baik. Tapi apa yang kita perbuat harus berani nanggung risikonya. Oke. Prinsip hidup itu ya, Pak? Itu aja. Saya jangan diganggu. Hmm. Aku nggak ganggu orang. Oke. Jadi sama kita istilah kata, orang mau korupsi mau apa itu urusan orang. Masuk. Yang penting kita terima dengan ikhlas. Orang ngasih kita ambil, nggak dikasih ya nggak udah. Masuk. Itu aja. Jadi jangan terlalu, sempat aku berpikir dalam buku yang terakhir waktu aku kena 12 itu, kenapa aku kayak gini terus. Apa yang kutuju saat ini. Oke. Padahal kita hidup ini cuma hidup, rezeki, jodoh itu Tuhan yang ngatur. Oke. Maut, harta nggak mungkin kita bawa mati, Oke. ya kan? Tapi pesan saya satu, jangan lupakan orang tua. Masya Allah. Walaupun itu orang tua yang pernah melahirkan kita, bukan yang melahirkan kita, cuman hormatin. Makanya aku sampai saat ini baru tahu orang tuaku setelah beliau baru 1 bulan mungkin ya meninggalnya beliau. Masya Allah. Beliau di Jakarta. Nah, tapi sempat aku berkomunikasi sama beliau. Aku berterima kasih dilahirkan. Walaupun beliau nggak pernah mendidik aku. Oke. Kalau sebab dan musabab itu urusan beliau, yang tanggung jawab kan beliau, Oke. bukan kita. Kita cuma dilahirkan di dunia, kita jalani hidup dengan hikmah, berguna bagi dia apa enggak itu urusan beliau. Cuman yang penting jelas-jelas kita sujud syukur bahwa ibu telah melahirkan kita di dunia ini selamat. Besarnya orang yang mendidik, aku cukup terima kasih. Bagi saya orang tua itu yang bisa melahirkan kita, jangan sekali-kali kita diberkahi. Masya Allah. Hidup kita akan perih, benar. Oke. Mantap. Masya Allah sekali, sahabat kepada kita, petuah beliau yang begitu luar biasa. Artinya, walaupun beliau nggak sempat merasakan kasih sayang orang tua kandung secara langsung ya, Pak. Betul ya. Tapi rasa hormat beliau kepada orang tua kandung tetap selalu ada ya, Pak. Ada. Karena biar bagaimanapun kata beliau sudah melahirkan kita dengan susah payah, Ya. taruhan nyawa gitu ya, Pak. Nyawa. Tapi ya inilah kita seharusnya berbakti kepada orang tua walaupun kita belum merasakan yang namanya kasih sayang beliau Iya. secara langsung ya, Pak. Oke. Kepedihan hidup seseorang jangan bukan karena diri kita. Kepedihan itu karena kita kebakti pada orang tua. Masya Allah. Itu sebuah pedoman hidup aku. Jadi bagi mereka yang punya orang tua sayangilah. Oke. Tapi kalau nggak kebanyakan anak sekarang
omongan orang tua dianggap Angin lalu. nggak angin lalu, nggak ada berkahnya. Masya. Enggak, kalau orang dulu saya walaupun dia nggak pernah melahirkannya mendidik aku bilang bodoh aja kan pernah. Tapi kalau anak sekarang, Sudah Pak. iya kan? Serampangan gitu. Iya. Jadi etika, akhlak sekarang itu jauh beda Jauh beda Pak. dengan akhlak orang dulu, ya kan? Betul betul. Kalau anak sekarang dibilangin orang tua malah ngotot dia, Betul. melawan. Kalau anak dulu enggak. Kalau aku maaf, bukan aku menghina orang tua angkatku, bukan aku menghina menghujat orang tua angkat. Beliau didikannya bagus. Saya tidak mengaji sapu patah dua dipukul, nanti pekat atau sabuk. Coba anak sekarang disuruh ngaji aja atau udah alasannya macam-macam. Tapi ada berkahnya buatku sekarang. Aku bisa ngaji. Aku udah hampir 3 kali udah tamat, alhamdulillah. Beneran. Dan etika dengan orang, aku alhamdulillah. Yang penting itu tadi berkahnya. Kita walaupun dia bukan orang tua kandung, tapi berkahnya ada. Berkahnya ada. Oke. Kita lanjut lagi ke cerita beliau tadi yang sempat kita jeda ya teman-teman sekalian. Bagaimana sih pengalaman mati suri beliau tadi sempat diceritakan, beliau mengalami mati suri pas ketika mau acara nikahan ya Pak ya? Pas malamnya itu ya? Resepsi malamnya. Senja maghrib. Oke. Itu di saat aku kayak gitu, aku nggak tahu apa-apa sebenarnya. Yang kulihat cuman ada 2 orang yang datang nemuin aku waktu itu. Orang itu satunya pakai sorban putih, janggut panjang. Entah itu malaikat, entah apa saya nggak tahu. Saya diajak jalan waktu itu. Diajak jalan, lihat orang yang di lidahnya yang ditusuk apa dan sebagainya. Aku lihat itu. Jadi yang kita jalan ini samping menyamping api. Oh. Kayak seolah-olah keadaan neraka ya Pak ya? Ya, kalau kita mengatakan neraka, saya nggak berani pasti kan. Oke. Tapi jalannya tuh mampang begini loh. Jadi samping menyamping kita kelihatan. Yang orangnya begini, orang yang agak besar yang terus-terusan perutnya gembung, itu udah ada dilihat di situ. Jadi tiga yang aku lihat itu orang yang ditusuk dari mulut ke pantat. Itu apa sebabnya gini Pak? Ada enggak? Itu untuk harus selalu jangan ngatain orang. Oke. Nah, kedua yang perutnya bungkit, yang matanya ditusuk tapi kembali lagi. Itu kata beliau, yang diminta beliau jangan sampai mendurhakai orang tua. Gak bakalan mencium bunganya surganya, nggak cium. Nah, itu yang kulihat itu. Itu perjalananku sampai aku diberi 2 pilihan. Kamu bisa jalani kayak ini atau memilih yang di sebelah sana. Oke. Kalau mungkin ya, aku pilih yang di sebelah sana. Mungkin sampai saat ini aku udah nggak ada kemungkinan. Akhirnya saya pilih yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu ya ini saat ini yang ku jalani hidupku sekarang. Kalau pilihan sebelah kiri itu apa yang ditawarkan Mbak? Macam-macam. Apa itu Pak? Harta, Oke. uang. Oke. Benar. Segala macam di situ, apa yang kamu mau? Ada. Cuman timbal baliknya kita nggak tahu. Oke. Yang di sini cuman nggak ada apa-apa, tanah lapang. Cuman ada orang duduk di situ, bersujud kita, duduk. Kalau kamu sanggup menjalani hidup seperti begini, jalani. Tapi kalau di sebelah sana, silakan pilih. Tapi bisalah kamu kembali. Oke. Nah, dia kata-kata di situ aku yang ambil. Kemungkinan kalau mungkin ku pilih sebelah sana, kemungkinan Sudah nggak ada ya Pak? saat ini nggak ada sudah. Oke. Setelah peristiwa itu bangun nih Pak? Bangun, tahu kok banyak orang udah bacain Yasin. Aku bingung. Lah, ini pada lari ibu. Ada apa aku bilang? Gitu. Ada apa-apa? Ya udah.
Kayak gitu aja. Jadi selalu aku sempat berpikir kenapa gitu loh. Cuman saat itu aku menjalani seperti apa ya, perjalanan hidupku memang susah. Susah banget. Beneran. Cari makan aja, aku sambil jualan es, nggak pernah laku-laku. Cari 1.000 perak, sampai aku mulung tanya istriku. Merantau aja. Cari makan susah. Tapi jalanin aja. Sampai mulung. Jadi aku satu keluarga makan nasi bungkus. Kalau dapat duit satu, cari uang 1.000 perak aja susah. Itu aku jalani. Nah, begitu sudah aku jalani setengah tahun lebih, orang mungkin mengenal aku di Palangkaraya dulu kan, nama gua gitu, nama aku. Akhirnya aku ikut di SPBU, diangkat orang. Nah, itu mulai merasakan nikmat aku. Nyaman, bisa beli ini, tapi Allah berkata lain. Karena solar yang dianu kan, mabes datang langsung anjlok aku. Seperti membeli telapak tangan. Merasakan kenikmatan sebentar, langsung blok. Lama, cuman aku waktu itu sempat lupa lah. Sempat lupa karena apa? Kalau sedekah ya sedekah terus. Tiap Jumat. Cuman sempat lupanya itu tadi. Jadi jangan kita memberi inspirasi kepada orang lain tapi kita nggak make. Oke. Ya kan? Penting. Bakti dengan orang tua itu aja. Kuncinya itu aja sukses. Syukuri kalau yang masih punya orang tua. Sayangi mereka. Tapi kalau perjalanan hidup kita nggak seperti yang kita ucapkan kata-kata. Betul. Kendalanya banyak. Kalau kita ngomong begini enak kan? Tapi kita menjalani yang susah. Itu tergantung. Nah, itulah yang saya alami saat itu. Jadi kehidupan saya dari kecil kadang-kadang aku mikir gini, gak pernah merasakan kebahagiaan mutlak. Yang benar-benar. Nah, saat ini pun aku jalani kayak gini lah hidupku. Cuman aku tidak pernah menyesali hidupku begini. Syukurin. Kita sejak lahir, sejak bayi, kalau sudah teriak waktu itu kita dilahirkan, itu kita memauin apa yang kita jalani hidup. Tapi kalau bayi saat itu nggak ada tangisnya, dia nggak menerima. Tapi udah hilang. Tapi kalau bayi lahir, menangis, kita ajarin, berarti kita nerima kehidupan kita, besarnya nanti kayak gimana, perjalanan hidup kita gimana. Itulah kehidupan ya Pak ya? Ya. Itulah kehidupan. Dari pelajaran yang Pak Sandi bagikan kepada kita, bagaimana beliau menjalani hidup beliau dengan keras. Ya, sampai masuk 15 kali masuk penjara ya Pak? Ya. Mengalami mati suri, mungkin itu titik balik Pak Sandi untuk hijrah ya Pak? Ya. Kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini teman-teman sekalian, Umar Ibn Khattab, yang dimana kebiasaan beliau dulu itu menyiksa kaum muslimin, bahkan hobi menyiksa kaum muslimin. Tidak ada hari kecuali menyiksa kaum muslimin. Betul. Bahkan dijadikan sebagai hobi dalam menyiksa kaum muslimin. Nah, tetapi bukan itu yang kita pandang. Tapi bagaimana kehidupan Umar bin Khattab setelah beliau masuk Islam. Beliau menjadi manusia terbaik yang kedua setelah para nabi dan para rasul. Artinya apa? Jangan pernah menilai seseorang itu dari covernya. Jangan pernah. Karena kita nggak tahu hati seseorang itu seperti apa. Boleh jadi dialah yang mungkin membawa kita ke surga nanti, kita wallahu alam, kita nggak tahu. Karena ya bagaimanapun Nabi Adam, kenapa itu mulia? Manusia itu kenapa jadi mulia? Karena dia berdosa, kemudian dia kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat. Dan kenapa iblis itu terlaknat? Karena dia berdosa dan terus istiqomah dalam dosanya. Mungkin terima kasih Pak atas cerita Pak Sandi yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dari cerita beliau bisa kita ambil petik hikmah dalam kehidupan beliau dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Artinya pesan beliau tadi penting sekali, jangan pernah lupakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.